Mas ada di lubang mas. Dalam rangka meningkatkan citra ikan sebagai bahan pangan yang ekonomis, bergizi tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempersembahkan Festival Perikanan Nusantara tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Syarif C. Sutarjo, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Bapak Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bapak Saud P. Hutagalung. Tak lupa kami turut mengucapkan selamat datang kepada para pejabat eselon 1, 2, dan 3 lingkup para ketua asosiasi di sektor kelautan dan perikanan, serta para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena tanpa izinnya kita tidak mungkin berada di tempat ini pada acara Festival Perikanan Nusantara keempat tahun 2013 dalam keadaan sehat walafiat. Festival Perikanan Nusantara ini sudah menjadi agenda tetap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan merupakan sarana untuk memperkenalkan juga mempromosikan produk-produk perikanan dalam negeri kepada masyarakat. Tak lupa dalam acara ini kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Perikanan Budidaya untuk bantuan 7 kuintal ikan untuk dijual murah dan lomba mancing ikan yang terdiri dari 6 kuintal nila serta 1 kuintal lele dari Sukabumi. Pihak CP Prima atas bantuan bahan baku udang frozen
dan ebi furai sebagai bahan baku lomba masak serba udang sekaligus goodie bag untuk pemenang lomba masak. Dan juga ucapan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Jasa Boga atau APJI DKI Jakarta atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan lomba masak serba udang. Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Mami selaku pengurus PKK Pusat. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Iya, kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Cecep Iman Sobari. Kami persilakan. Yang terhormat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami berdoa menurut tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain disilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanyalah milik-Mu atas segala limpahan karunia rahmat, nikmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, karena Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tengah mengetahui dan menyaksikan pada saat ini kami berhimpun di tempat ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kami, negeri kami, dan segenap penduduk negeri kami tercinta ini. Jadikan pula kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Janganlah Engkau biarkan kami tersesat di perjalanan tanpa petunjuk-Mu, dan jangan Engkau biarkan kami tenggelam dalam keserakahan, ketamakan dunia tanpa peringatan-Mu. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak bisa kami pikul. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau tiba saatnya kami kembali kepadamu, terimalah kami dalam kebaikan di sisi-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami, serta tempatkan kami dalam ridho dan jannah-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan kepada yang terhormat Bapak Saud P. Hutagalung. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak-Bapak Pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati
Bapak Ibu pimpinan organisasi mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain ada di sini Wakil Ketua Umum Kadin Pusat yang diwakili oleh Bapak Wakub, Wakil Ketua Umum. Ada juga Ibu Ketua Umum Kewani, dari pimpinan Aisyah, dari Muslimat NU, Salimah, Terwari, dan PKK, tim penggerak PKK, dan juga organisasi mitra lainnya, serta Forum Perikanan Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Pusat. Pimpinan Asosiasi Kelautan dan Perikanan, serta para pelaku usaha kelautan dan perikanan, yang kami banggakan pula pimpinan perguruan tinggi dan sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan semua peserta lomba masak ikan yang terdiri dari 1.000 orang ibu yang dari tadi pagi jam 8 telah memulai lomba masak ikan berbahan baku udang yang sampai nanti sore masih akan berlangsung. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di acara Festival Perikanan Nusantara tahun 2013 ini, dan mohon maaf kita disambut dengan udara yang panas. Barangkali kalau di Tanah Suci ini wukuf sudah. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak berkenan hadir pada acara ini setelah Bapak tadi pagi mewisuda para taruna-taruni dari Sekolah Tinggi Perikanan. Saya lihat ini banyak acara lain di sekitar sini. Oleh karena itu kami sengaja memilih tempat ini karena kita tidak akan kesepian, Pak. Sudah banyak pengunjung lain, tinggal kita arahkan ke sini saja. Kenapa udang? Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan secara khusus memang telah mempromosikan, mendorong peningkatan produksi udang melalui revitalisasi budidaya udang ini yang tahun 2013 ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Oleh karena itu, festival ini bersama-sama dengan asosiasi yang terkait dengan industri perudangan dan juga para pelaku usaha perudangan, kita bersama-sama mempromosikan. Dan bersamaan dengan ini, tahun ini juga Shrimp Club Indonesia sebagai asosiasi pengusaha perudangan nasional sepanjang bulan September, Oktober, November nanti akan mempromosikan udang secara khusus tradisional. Oleh karena itu, udang secara khusus kita promosikan pada kesempatan kali ini. Satu keistimewaan daripada acara kita ini adalah bahwa dibandingkan dengan 3 festival sebelumnya, festival keempat ini kekuatannya berada pada kemitraan bersama organisasi-organisasi mitra. Oleh karena itu hari ini bisa kita saksikan modal dari kementerian hanya 200 juta rupiah, Pak. Mitra menghadirkan 1.000 ibu-ibu, itu dilakukan oleh Asosiasi Jasa Boga Indonesia, APJI, yang kali ini melakukan lomba masak ikan. Yang kedua, kami ingin laporkan Pak Menteri bahwa pada acara ini kita juga secara khusus ingin membangun kecintaan kita terhadap produk Indonesia. Kenapa? Karena kita tahun depan, tahun 2015, akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang di sana sini, maka yang menjadi persoalan kita adalah terkait dengan daya saing dan khawatir kebanjiran produk asing. Oleh karena itu, mari kita bangun kecintaan kita terhadap produk Indonesia. Dan kali ini kita akan mempromosikan nanti, dan mohon nanti Pak Menteri berkenan untuk melaunching produk industrialisasi. Ada 2. Yang pertama adalah patin lokal kita akan mengisi pasar-pasar kita, terutama restoran, catering, dan berbagai usaha-usaha di bidang konsumsi, khusus patin file. Kali ini ada 4 perusahaan yang nanti Pak Menteri mohon berkenan untuk launching produk file tersebut. Nanti juga mohon berkenan Pak Menteri untuk melaunching produk-produk olahan hasil industrialisasi dari usaha UKM. Nanti produk ini yang sebelah kanan ada juga 5, dan masih ada menunggu 13 lagi, kita akan launching berikutnya. Itu untuk mengisi kantin-kantin sekolah. Anak kita di sekolah-sekolah hanya mengkonsumsi ciki-ciki, itu juga oke, tapi juga jangan lupa produk perikanan. Yang ketiga, hari ini atas aspirasi dari masyarakat luas, khususnya diawali oleh masyarakat perikanan Nusantara, hari ini akan ada deklarasi mengenai Hari Ikan Nasional. Sedang dalam pengusulan kepada Bapak Presiden oleh Bapak Menteri, dan hari ini adalah deklarasi yang disampaikan nanti oleh berbagai organisasi mitra kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu
Dewi Motik sendiri selaku ketua dari Kewani bersama-sama dengan pimpinan organisasi wanita dan organisasi mitra KKP dengan tujuan tentu bagaimana kita meningkatkan konsumsi ikan ini untuk membangun masyarakat kita yang cerdas, yang sehat ke depan. Yang berikutnya adalah penandatanganan naskah kerjasama dengan berbagai organisasi mitra kita, terutama pertama adalah dengan organisasi yang terkait dengan peningkatan konsumsi, yang terkait dengan berbagai produk yang akan di-launching hari ini, yang nanti akan dilakukan penandatanganan, dan juga kerjasama jual beli nanti dalam rangka pemasaran daripada produk-produk yang telah kami sebutkan tadi. Pak Menteri Kelautan dan Perikanan kami hormati, hari ini juga nanti akan ada penyerahan berbagai bantuan kepada organisasi dan juga pemerintah daerah kabupaten dalam kaitan bagaimana kita lebih mengakselerasi industrialisasi ini. Oleh karena nanti mohon perkenan Pak Menteri juga menyerahkan berbagai bantuan tersebut. Kendaraan roda 4 akan digunakan juga nanti berbagai organisasi terutama oleh Muslimat NU, melibatkan UKM yang lebih luas lagi yang ada di sekitar Jakarta ini. Nanti tentu KKP akan siap membackup pemerintah DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraannya. Terima kasih sudah hadir Pak Jaya Suprana di tempat ini nanti untuk berkenan menyerahkan kepada Pak Menteri dan kepada APJI DKI Jakarta piagam daripada MURI dalam rangka pemecahan rekor MURI untuk kali ini. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, kepada tentu rekan kami Dirjen Perikanan Budidaya yang telah menyiapkan semua ikan yang disebutkan tadi, ikan lele dan seterusnya, tapi juga kepada Asosiasi Perudangan yang telah menyiapkan juga udang untuk keperluan acara ini, dan juga kepada CP Prima dan juga PT Tirta Amarta untuk berbagai produk yang bisa mendukung penyelenggaraan acara kita, juga untuk Indomaguro, Tunas Unggul, dua putra perkasa selaku perusahaan yang telah menyediakan berbagai produk. Serus kami ingin laporkan Pak Menteri bahwa ada produk pindang yang sudah diperbaiki kemasan dan cara produksinya yang sekarang telah dipesan oleh Thailand. Ini hasil daripada pindang lokal yang telah coba diperbaiki, di branding sedemikian rupa sehingga sekarang bisa memenuhi standar internasional. Dan Thailand telah melakukan pemesanan kepada Komira, salah satu perusahaan yang hadir juga di sini sekarang, yang mudah-mudahan ke depan ikan pindang yang tadinya kita anggap itu ikan kelas bawah sekarang pun ternyata bisa juga diekspor. Terakhir, terima kasih kepada PT Cekas Kreasindo selaku IO yang telah berupaya melakukan segala persiapan terkait dengan acara kita. Kami mohon perkenan Pak Menteri nanti pada kesempatannya menyampaikan sambutan dan arahan, dan juga pada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberi semangat kepada masyarakat DKI Jakarta dalam rangka bagaimana kita menyelenggarakan acara-acara ke depan dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan ini. Demikian laporan kami. Pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam rangka penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Kelautan Perikanan Pak Sarif Tarjo, mantan bos saya dan masih bos saya, wakil ketua umum Golkar. Karena saya lihat ini kuning katanya, biasanya itu pertanda gitu, tergantung menterinya misalnya. Kami DKI pertama harus menjawab, kami siap Pak untuk melanjutkan tradisi ini. Tentu kita mesti dukung. Kita akan minta Bu Ratna, Bu Ipi. Saya selalu terbalik antara yang UKM sama kelautan. Nah, tapi itu bisa dukung. Sebetulnya kalau kita bicara jujur, saya masih ingat waktu saya di Belitung sebagai bupati, survei BPS zaman dulu itu, dia tanyanya begini, untuk menentukan orang miskin atau kaya, itu salah satu tuh dalam 1 minggu Anda mengkonsumsi ikan atau daging berapa kali? Kira-kira gitu pertanyaannya nih. Makanya saya agak marah waktu jadi bupati. Kenapa? Karena orang saya dibilang kaya semua. Ditanya, dalam 1 minggu berapa kali konsumsi ikan? Orang saya menjawab, tiap hari. Kadang-kadang sama udang, sama kepiting katanya. Kenapa? Dia ke belakang rumah, dia mukat aja dapat. Itu kalau tangkap udang itu tinggal, namanya itu nyulu itu bambu, kasih sabut kelapa, dikasih pukat,
didorong aja itu di pantai itu dapat udang itu. Kalau nelayan juga dengan naik perahu tidak terlalu dapat. Kenapa? Karena airnya bersih. Nah harusnya Jakarta ini bisa 13 sungai utama. Kita punya waduk luar biasa. Waduk Pluit saja itu harusnya itu bisa 90 hektar 80 hektar lah kira-kira efektifnya. Kalau kita dengan kedalaman 10 meter dengan tambak-tambak, belum lagi lautnya. Tapi yang terjadi di Laut Jakarta Utara, saya pun takut makan kerang hijaunya itu. Karena pasti mengandung banyak merkuri gitu. Kemarin saya ketemu Pak Wamenhan, katanya begini, saya cek darah saya, kita yang sering makan ikan ini banyak kandungan merkurinya katanya. Jadi satu pihak Pak Menteri mendorong kita konsumsi ikan, tapi satu pihak kalau kita konsumsi ikannya tidak jelas seperti ini jadi bingung, akhirnya makan sapi deh Pak. Makan sapi, impor sapi masalah lagi, harganya mahal. Pada tren dunia sekarang tuh larinya sudah ke ikan, udah dari yang daging merah ke daging putih. Kita tidak siap. Nah kami DKI, Pak Gubernur sangat melihat potensi ini. Kalau semua sungai bisa kita jadikan tempat budidaya di Jakarta, luar biasa. Jangankan mau budidaya, buat air pump saja tidak bisa dipakai itu air sungai di Jakarta. Kita kekurangan bahan baku karena tidak ada pengolahan air limbahnya. Kami mulai tahun depan kita akan mulai membangun pengolahan air limbah supaya rumah-rumah, buangan pabrik semua itu diolah. Kalau ini bisa diolah, tentu sungai kita jadi bersih, waduk kita jadi bersih. Tahun depan, tahun ini dengan Menteri Lingkungan Hidup, kami akan mulai coba dengan Korea Selatan itu Masjid Istiqlal. Ya nanti mungkin sekitar 2 tahun lagi Bapak akan melihat Masjid Istiqlal itu sungai di sekitarnya itu langsung bening dan kemarau bisa turun ke bawah. Jadi kita jangan kalah sama Korea Selatan. Dan Pak Gubernur kemarin panggil saya di dalam rapat berdua kami, Pak Gubernur ingin dalam 2 tahun sungai-sungai seperti Gunung Sahari, ada Gajah Mada dan Mogot, atau yang di Juanda itu seperti Korea, airnya bening dan waktu kemarau orang bisa turun. Nah ini piara ikan pasti mantap itu Pak. Nanti kita mungkin buat peraturan saja, ikan di atas kurang dari 0,8 on dan 8 kilo tidak boleh diambil gitu kan, atau yang lebih dari 3 atau 5 kilo tidak boleh diambil. Nah kami sangat yakin kalau ini bisa kita lakukan. Jakarta nih, orang Jakarta kalau ditanya berapa konsumsi ikannya, makin pinggiran makin banyak. Kenapa? Tinggal ngambil di belakang, dia piara sendiri. Itu yang terjadi seperti di Belitung Timur. Nah belum lagi bicara potensi budidaya lautnya. Jakarta ini luar biasa. Kami sedang berpikir, tentu akan minta rekomendasi Pak Menteri, bagaimana mendesain sebuah giant sea wall sehingga laut yang tercemar seperti ini di seluruh dunia begitu caranya. Ketika laut tercemar, kita harus membuat sebuah bendungan raksasa sehingga laut ini menjadi danau. Jadi kita mempunyai laut yang bersih di depannya, dan lalu kita bisa lakukan budidaya dengan baik. Jadi Jakarta potensinya sangat luar biasa kalau bisa kita lakukan. Kami juga berusaha sekarang membereskan Muara Baru, karena Muara Baru ekspor dari pelabuhan Samudra Nizam Zaman ini luar biasa. Katanya hampir 77 juta dolar per tahun. Kapal juga 4.000 lebih mendarat untuk menyerahkan ikan. Tapi jalanan yang 26 meter, tinggal 7 meter. Nah kami sedang menyiapkan rumah-rumah susun. Karena prinsip Pak Gubernur juga sangat sederhana. Jakarta harus jadi kota yang modern, tertata rapi. Jadi mohon maaf, PKL atau siapapun yang injak-injak jalan, trotoar, kita akan dorong nanti. Tetapi yang manusiawi. Manusiawi dalam arti kata kita sediakan tempat untuk mereka dagang. Taman-taman kami sedang kami rapikan supaya PKL bisa dagang di dalam. Kita lagi siapkan salah satu contoh pertama Waduk Pluit, kedua adalah Waduk Ria Rio. Kita kombinasi bisnisnya. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, kami yakin Jakarta betul-betul akan terwujud menjadi sebuah Jakarta baru, seperti kota yang lain yang maju, tetapi kita ini bukan kapitalis.
Kita tetap manusianya adalah manusia Pancasilais yang dasarnya adalah gotong royong. Kami sangat yakin ini akan membuat kita semua menjadi semakin lama semakin suka, dan kita bangga bukan hanya produk Indonesia. Ini sangat membanggakan. Patin gitu enak, masa kita impor gitu ya. Sapi begitu banyak, masa kita impor. Ini lucu gitu. Menurut kacang kedelai kita impor. Jadi semua bisa kita lakukan. Thailand begitu sempit, kayak pinggang aja tuh. Kurus begitu, kita pun beli beras sama dia. Nah, hal ini yang kita lagi berusaha. Kami sangat berterima kasih kepada, ya mungkin terakhir para menteri kerja dengan baik ya. Ini untuk kelautan, saya sampaikan apresiasinya ya, produk-produk ini. Memang kalau pengusaha yang jadi menteri memang beda ya, Pak Jejeb ya. Jadi bisnisnya beda gitu. Ya saya rayu-rayu lah supaya tahun depan kami didukung lebih banyak lagi gitu. Ini bantuannya pasti lebih gampang ke Jakarta, dan kampung saya juga dibantu banyak, Bangka Belitung, bantu untuk perikanannya. Kami sekali lagi mengucap terima kasih dan selamat kepada para juara, terutama pemain industri yang terus berusaha, walaupun kesulitan cukup banyak. Kami yang pelabuhan Nizam Zaman, kami akan lebarkan supaya juga transportasi juga permudah, biaya juga jadi lebih murah. Nah, kami sedang berusaha mengatasi kemacetan juga. Kami sedang menyiapkan beberapa bus tambahan, termasuk bus-bus gratis nanti di lintasan tertentu, sedang disiapkan Pak Gubernur. Nanti ada rute-rute tertentu yang gratis, tiap 10 menit ada busnya lewat. Ini akan mendorong pariwisata naik, tentu konsumsi, produksi dari para UMKM ini akan tertolong dengan baik. Kami juga terus menaikkan biaya modal kepada pinjaman-pinjaman kepada UKM. Sekarang kalau tidak ada tempat agak kesulitan menyalurkannya. Kami rencana kasih 1 triliun 1 tahun. Kalau 1 triliun dengan satu orang 5 juta saja untuk UKM, kita dapat 200.000. Kalau tahun depan dia kembalikan dengan pola 90-10 bagi hasil 10 pada kami. Tahun depan 1 triliun lagi, kita sudah ada 600.000. Dan ini satu lipatan yang akan sangat luar biasa. Tapi infrastruktur yang sedang kami siapkan. Dan tentu saja atas nama Pak Gubernur, kami juga sampaikan permohonan maaf pada Pak Menteri juga, kepada seluruh masyarakat. Kami memang baru 10 bulan, tapi sebetulnya yang kami hasilkan masih jauh dari harapan. Karena itu kami butuh dukungan doa, kami masih sisa hampir 50 bulan. Kami harap bisa menuntaskan ini untuk mewujudkan Jakarta baru. Terima kasih. Juga kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Ada 3 kesepakatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan antara Dirjen P2HP dengan Dirjen Pendidikan Menengah dan beberapa organisasi diantaranya, yaitu organisasi Muslimat NU. Kesepakatan yang ketiga adalah penandatanganan kerjasama pemasaran file patin antara PT Dua Putra dengan PT Surya Kencana Mina dan CV Mitra Mina Makmur. Menempati tempat yang telah disediakan untuk PT Dua Putra, PT Surya Kencana Mina, dan CV Mitra Mina Makmur dapat menempati tempat. Ya, meja sebelah kanan panggung. Kami persilakan, dan tentunya Kesepakatan pertama adalah kesepakatan 2. Pertama kesepakatan antara Dirjen Pas tadi. Mbak, kerja dulu ya. Saya kira bagus ya, supaya kan kita bisa tahu kan produk-produk kita, terutama pemasaran. Kalau kita bicara Jakarta kan tempat pemasaran yang baik-baik, restoran banyak, hotel juga besar, dan penduduk juga besar kan. Nah, ada pameran-pameran seperti ini, kesadaran penduduk tentang warga, tentang konsumsi ikan sekarang dipromosikan. Apalagi sekarang Kementerian Kelautan juga kerja dengan cukup baik ya.
ada produk-produk kita masih impor sih, cuma ikan-ikan seperti itu, patin macam-macam masa impor, lucu banget itu. Nah ini udah baik, budidaya juga bagus, budidaya udang tema juga baik. Kita udang sangat cocok. Ya saya kira Jakarta tempat yang baik untuk wartawannya gitu banyak. Kalau di daerah susah datangnya, paling 1-2. Itu aja kayaknya. Beralih ke kenaikan Kamu ini aja mumpung. Pak, kita ya Pak rencana kenaikan taman wacananya. Ya prinsipnya gini. Kalau di Surabaya 20.000, kalau kita naikkan, kalau kita maunya Pak Gubernur sih kalau bisa ya gratis, tapi kalau nggak bisa ya jangan lebih dari 1 bungkus rokok. Ya kan di Washington sebuah kebun binatangnya yang internasional gratis tuh. Ya kan dia duitnya banyak. Nah kita lihat, kita berumah susun masih banyak yang belum beres. Nah sekarang kemampuan orang-orang kan 1 bungkus rokok mungkin mampu kan. Nah itu antara itu ya, setengah bungkus sama 1 bungkus rokok. Jadi wacananya memang benar. Tapi ya jangan seharga seperti di Taman Safari atau ke Dufan, jangan gitu loh. Tak Gubernur ingin ada satu tempat di Jakarta yang orang-orang yang ya pas-pasan yang menengah bawah bisa nikmati. Pak, baik solusinya untuk bisa menjernihkan kali-kali Jakarta gimana? Mesin, mari kita uji coba sama Korea. Kita tes di Istiqlal. Ini lagi mau dikerjain, ada dari Korea Selatan udah mau kerjain. Nah Istiqlal kita harapkan ini nanti diolah, ya seperti akuarium lah. Diolah terus dia mesti pasang pengolahan air limbah sehingga air limbah dari rumah, kantor semua itu tidak langsung masuk ke kali. Kita bayangkan sekarang jangan ikan, mau ya ikan sapu-sapu sih hidup lah. Buat PAM aja nggak cukup. Kalau logika kan lucu kan, PAM kekurangan bahan baku. Padahal di Jakarta dilewatin 13 sungai, air begitu banyak. Nah itu karena pengolahan air limbah tidak ada. Di Jakarta itu cuma 2%, 3% pengolahan air limbah. Jadi setiap budi. Prediksi waktunya kapan Pak? Itu yang di Istiqlal aja butuh 2 tahun. Nanti kita pengen bareng lah, minimal 2 tahun, 3 tahun kita mulai kerja. Pak, kalau warga waduk nolak, sebenarnya ada warga. Ya dia nggak bisa nolak, yang nolak itu kan yang punya sewaan. Bahkan RT-nya yang nolak. Kita ya, kalau dia punya sewaan masih dia tolak dong. Kalau nanti mereka mau nolak lagi, kami akan minta Dirjen Pajak kirim surat. Karena kalau nyewain rumah itu harus ada pajak final 5%. Kalau kamu mengaku kamu 20 tahun menyewakan, kamu habis harta kamu ludes. Kamu dipidana, bukan pidana ringan lagi nanti. Kita kan menyediakan solusi. Pak Gubernur katakan, kita harus ada solusinya. Kita sediakan. Nah kan Pak Gubernur janji yang sebelah kanan belum, sampai rumah susun jadi, kita lagi beli tanah. Yang kiri ya nggak bisa dong, yang ribut kemarin kan yang punya tanah luas 2.000. Kalau itu katanya yang belum disediakan rumah susun tapi belum digunakan. Yang disediakan rumah susun bukan tiap rumah. Kalau kamu punya 10 rumah ya kamu enak aja sediain rumah buat kamu 10. Dulu begitu. Kalau kamu kuasain 20, kamu diganti 20. Makanya semua orang mantek di Jakarta. Semua orang berani jual belikan di Jakarta karena masih dapat ganti kan. Sekarang nggak ada lagi ganti. Ya, Itu ada warga waduk Pluit yang mendirikan tenda Pak. Pak, yang mendirikan tenda dan dia nggak mau pindah dari situ. silakan aja. Nanti kita akan paksa pindah. Pak, apa kabar Pak? Kita akan paksa pindah. Satu pertanyaan Pak, Waduk Rio Pak. Bahkan RT-nya Pak. Terserah. Kalau gitu kita ramai-ramai dudukin Bundaran HI mau nggak? Kita pindah ganti Plaza Indonesia lumayan lah. Pindah kamar di Grand Indonesia. Waduk Rio itu setiap menjadi pilar penting untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Makanya Target daripada Hari Nasional ini adalah ikan nasional ini seluruh kita komponen lewat pengadilan aja. Ya. pasti Pak ya. Kenapa nggak diterbitkan aja di tanah Kalau abang? kita kalah kita ganti kok. Pak, 3 hektar Pak. Orang bekas kantor wali kota Jakarta Barat kita ganti dirobohin dan 50 miliar kok. Masa pengadilan. Di situ waktu masih Kabel Pak, kalau kampung deret banyak warga yang ide akan dibangun kampung deret. Kalau Bapak nanggepinnya seperti apa Pak? Semua kan kita bertahap bangun. Kamu nggak usah iri sama orang miskin dong. Tiang awas. Ya. Silakan. dari Kita putusan pengadilan aja. Kalau kampung deret yang dari APBD itu sendiri sebenarnya sudah berapa sih Pak? Yang ada berapa? Kita target 100, tapi paling bisa penuhin sekitar hampir 30 aja. Karena kebanyakan yang kawasan kumuh itu ternyata tanahnya itu bukan milik mereka. Kata Pak Yonatan kemarin katanya ada 27, terus ada satu yang sudah selesai itu yang dimana kan tanah tinggi kan itu dari CSR kan Pak? Iya, katanya dia lagi bangun di Tambora atau di Pademangan. Saya nggak tahu. Cek ke Pak Yonatan ya. Ahok menertibkan PKL Senayan sendiri gimana Pak? Yang mana? Ini taman-taman. Jangan sampai tidak manusiawi dong. Masa sampai orang ketabrak? Ya kamu mundur 2 meter lah.
Kenapa nggak sekalian di... Kan dia mau hidup juga, kan prinsip Pak Gubernur gitu. Orang boleh PKL, boleh, tapi jangan dudukin jalan, jangan dudukin trotoar gitu loh. Itu aja prinsip Pak Gubernur. Cukup.